Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 16 Maret 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Rapat Mata Rumah Parentah Rehata digelar, Reno terpilih sebagai Raja Negeri Soya. Polemik pemilihan Raja Negeri Soya Kota Ambon kembali menjadi sorotan setelah digelarnya rapat anak-anak Mata Rumah Parentah Rehata pada Kamis 12 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin Kepala Mata Rumah Parentah Rehata, Karolis Rehata, dan diketahui oleh sesepuh keluarga Rehata, Habel Rehata. Pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah putusan pengadilan terkait sengketa pemilihan kepala pemerintahan negeri Soya. Adapun putusan yang menjadi dasar rapat tersebut antara lain satu, putusan PT UN Ambon nomor 33 garing G garing 2024 garing PT UN titik ABN amar putusan poin 4, 2 putusan banding putusan nomor 13 garing B garing 2025 garing PT titik Tun titik MDO, 3 putusan kasasi putusan nomor 54 garing K garing Tun garing 2025. Dan dalam rapat tersebut, seluruh anak-anak Mata Rumah Parentah Rehata diundang untuk hadir. Namun dari sekitar 40 anggota Mata Rumah yang diundang, tidak semuanya menghadiri forum tersebut. Dalam forum keluarga tersebut dilakukan proses voting untuk menentukan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN atau Raja Negeri Soya. Hasil voting menunjukkan Reno Rehata memperoleh 24 suara dari anggota Mata Rumah yang hadir. Reno menyebut perjuangan menuju proses tersebut sudah berlangsung cukup lama. Ia menjelaskan polemik yang terjadi sebenarnya berawal dari proses awal pemilihan kepala pemerintahan negeri yang dinilai tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah. Menurutnya, proses tersebut seharusnya mengikuti ketentuan dalam Perda Kota Ambon nomor 8 tahun 2017, Perda Kota Ambon nomor 9 tahun 2017, dan Perda Kota Ambon nomor 10 tahun 2017. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa proses awal pencalonan kepala pemerintahan negeri adat harus dimulai dari musyawarah anak-anak Mata Rumah. Reno mengaku sejak awal telah menyatakan diri maju sebagai raja dan mendapat persetujuan dari sebagian anak Mata Rumah. Namun saat itu kepala Mata Rumah tahu Okes Rehata justru mengusulkan Herve Rehata yang merupakan anak dari mantan raja. Menurut Reno, dalam proses musyawarah yang berjalan selanjutnya, ia menilai forum tidak lagi berjalan netral. Ia menilai sebagian pihak lebih condong mendukung Herve Rehata dibandingkan menjalankan mekanisme musyawarah sesuai aturan daerah. Karena itu, ia akhirnya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kuasa hukum Reno Rehata, Margaret O. Kakisina menjelaskan, rapat 12 Maret digelar untuk menjalankan amar putusan pengadilan yang memerintahkan adanya mekanisme voting antara dua calon. Menurutnya, polemik pemilihan raja di negeri Soya telah berlangsung sejak sebelum pelantikan raja pada Maret 2024. Ia menyebut pada 9 Januari 2024 sempat digelar rapat oleh pihak tertentu tanpa melibatkan seluruh anak Mata Rumah. Dalam proses tersebut, Karolis Rehata kemudian ditunjuk sebagai kepala rumah tua berdasarkan berita acara kesepakatan keluarga. Setelah itu, Karolis mengundang seluruh anggota Mata Rumah sesuai daftar 41 nama yang sebelumnya disebut dalam pertimbangan putusan pengadilan. Undangan tersebut disampaikan langsung kepada pihak Herve Rehata dan kelompoknya sehari sebelum rapat digelar. Namun menurut Margaret, mereka memilih tidak menghadiri rapat tersebut. Meski begitu, rapat tetap dilaksanakan dengan kehadiran sekitar 24 anggota Mata Rumah.
Kemarin sudah boleh terlaksana rapat anak-anak mata rumah perintah Rehata sebagai bagian daripada aturan adat dalam proses pencalonan kepala pemerintahan negeri atau raja itu, dan syukur sudah boleh berlangsung dengan skala baik. Semua anak-anak diundang sesuai dengan putusan hukum yang ada pada dokumen keputusan Mahkamah Agung Tata Usaha Negara, dan baik hadir maupun yang tidak hadir semua diundang dengan administrasi yang baik, semua ditandatangani, sehingga dengan hasil voting yang harus dilakukan sesuai amar putusan, ya saya terpilih dengan 24 suara. Dengan demikian kami semua merasakan bahwa itulah yang harus kami lakukan untuk mengakhiri segala apa yang menjadi polemik atau apa, sehingga semua itu sudah dijalankan dengan segala mekanisme yang ada, disaksikan oleh sesepuh sebagai orang tetua, dan kemudian kami juga dengan kepala mata rumah yang baru, Bapak Karolis Rehata, karena beliaulah yang mengambil alih keadaan, dan beliau ini adalah juga sudah terpilih sebagai kepala mata rumah oleh hasil musyawarah anak mata rumah sebagaimana seharusnya dalam aturan adat pada 8 Januari 2024. Reno Rehata terpilih jadi Raja Soya, Wali Kota Ambon akan dipidana jika tak jalankan putusan PT UN. Polemik panjang pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN atau Raja Negeri Soya Kota Ambon kembali mencuat setelah Reno Rehata disebut telah memenangkan proses voting anak-anak mata rumah parenta Rehata. Di tengah perkembangan tersebut, kuasa hukum Reno Rehata, Margaret O. Kakisina, menegaskan pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Wali Kota Ambon Bodewin Watimena, wajib melaksanakan amar putusan pengadilan terkait sengketa tersebut. Menurut Margaret, jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN tidak dijalankan secara utuh, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk upaya pidana. Ia menambahkan setiap putusan pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan. Sengketa bermula dari mekanisme pencalonan Raja. Margaret menjelaskan sengketa pemilihan Raja Negeri Soya bermula dari gugatan yang diajukan kliennya terhadap Saniri Negeri Soya dan Kepala Rumah Tua Okes Rehata. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam mekanisme pencalonan Raja Negeri Soya yang dinilai tidak mengikuti aturan yang berlaku. Namun dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ambon, pihaknya berada pada posisi kalah. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim menyebut Reno Rehata dan Herve Rehata berasal dari mata rumah yang berbeda, meskipun memiliki marga yang sama. Meski demikian, Margaret menegaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak pernah disebutkan bahwa Reno Rehata bukan bagian dari mata rumah parenta Rehata. Ia juga menyinggung dalil mengenai keberadaan satu mata rumah tunggal di Negeri Soya yang merujuk pada Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2017. Dalil tersebut sempat diajukan dalam eksepsi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan tidak menerima eksepsi tersebut. Margaret mengungkapkan saat proses gugatan di Pengadilan Negeri Ambon masih berjalan, Wali Kota Ambon tetap melantik Herve Rehata sebagai Raja Negeri Soya melalui SK.
Karena itu, pihaknya kemudian menggugat keabsahan SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dalam perkara di PT UN, Herve Rehata masuk sebagai tergugat 2 intervensi. Menurut Margaret, pihak tergugat dalam persidangan menggunakan putusan Pengadilan Negeri serta Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai dasar untuk menyatakan Reno Rehata bukan bagian dari mata rumah parentah Rehata. Namun Majelis Hakim PT UN memiliki penilaian berbeda. Dalam pertimbangan putusan halaman 77, Hakim menyatakan tidak terbukti adanya beberapa mata rumah Rehata seperti yang didalilkan pihak tergugat. Fakta persidangan dari keterangan saksi antara lain Marta Rehata dan Herman Rehata menyebutkan bahwa hanya terdapat satu mata rumah Rehata di Negeri Soya, yakni mata rumah parenta Rehata. Margaret menjelaskan rapat anak-anak mata rumah parenta Rehata yang digelar pada 12 Maret 2026 dilakukan untuk memenuhi amar putusan PT UN yang memerintahkan mekanisme voting antara 2 calon raja. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa voting harus dilakukan antara Reno Rehata dan Herve Rehata. Namun menurutnya rapat yang sebelumnya digelar pada 1 Maret tidak mengakomodasi seluruh anggota mata rumah yang telah diakui dalam pertimbangan putusan PT UN. Karena itu pihaknya kemudian menggelar rapat dengan mengundang seluruh anggota mata rumah yang tercantum dalam daftar tersebut. Rapat tersebut dipimpin Kepala Mata Rumah Parenta Rehata, Karolis Rehata, dan menghasilkan voting yang dimenangkan oleh Reno Rehata dengan perolehan 24 suara. Margaret menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjalankan semangat putusan pengadilan. Ia berharap pemerintah Kota Ambon dapat melaksanakan amar putusan tersebut secara benar agar polemik pemilihan Raja Negeri Soya segera berakhir. Terkait dengan kesimpang siuran yang berkembang di Negeri Soya, karena adanya 2 putusan pengadilan yang berbeda, dalam hal ini putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi beta mohon meralat sedikit apa yang telah disampaikan tadi oleh penanya. Terkait dengan klien saya tidak punya kewenangan, beta ralat sedikit karena memang apa yang terlaksana sekarang adalah wujud implementasi dari putusan pengadilan tata usaha negara ya, yang mana itu sudah dikuatkan sampai di tingkat kasasi, dan klien saya sebagai penggugat dan yang digugat adalah Wali Kota Ambon terkait dengan SK Raja Definitif Soya atas nama Herve, dan dia juga termasuk dalam sebagai tergugat intervensi dalam putusan pengadilan Tun. Kesimpang siuran yang terjadi karena ada dua putusan yang berbeda, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, ini harus diluruskan karena keputusan pengadilan negeri seperti yang dijadikan pegangan bagi pihak Herve CS bahwa mereka dimenangkan sehingga legal standing klien saya itu dipertanyakan. Terkait dengan itu saya mau mempertegas pada poin-poin putusan yang ada dalam dalil pertimbangan di putusan pengadilan negeri nomor 73 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Ambon. Dalam hal ini menimbang pada halaman 90, di situ menimbang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang tidak diikutsertakan penggugat klien saya dalam rapat mata rumah parenta karena penggugat bukan keturunan raja yang pernah memerintah Negeri Soya, karena baik orang tua maupun kakek atau keturunannya sebelum tidak pernah memerintah di Negeri Soya. Lagi pula secara nyata penggugat melalui saksi-saksi dihadirkan menyatakan tidak memiliki hubungan walaupun ada kesamaan marga. Dan penggugat sendiri bukan merupakan keturunan garis lurus dari raja-raja, dan penggugat berbeda mata rumah dengan saudara Herve Rehata melalui proses yang dilakukan. Informasi lainnya, Tribuners, respons marak konflik alumni 2024 di Maluku komitmen jaga Kamtimas lewat buka puasa bersama. Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di halaman kantor Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku di Jalan
Laksdia Leowatimena, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada Sabtu 14 Maret 2026. Ratusan alumnus lulusan 2024 dari berbagai latar belakang agama berkumpul dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar untuk mempererat persaudaraan sekaligus menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi Ramadan. Bagi rombongan yang hadir, momentum ini menjadi pengingat bahwa perdamaian di Maluku harus dijaga oleh generasi muda lintas iman. Ketua Umum 2024 Maluku, Gufron Tuarita bersama dengan Ketua Panitia Radit Tanjung menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang pertemuan bagi para alumnus yang berasal dari berbagai daerah dan keyakinan. Menurut mereka bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menguatkan, terutama dalam menjaga harmoni sosial di Maluku. Mereka juga turut prihatin terhadap kondisi konflik akhir-akhir ini di Maluku. Untuk menunjukkan komitmen mereka, sepenuhnya kegiatan tersebut digagas oleh para alumnus dengan semangat gotong royong. Menariknya, sebagian besar anggaran kegiatan diperoleh dari tradisi membangun sahur yang dilakukan para alumnus selama Ramadan. Kegiatan buka puasa bersama dimulai sekitar pukul 5 sore dan dirangkai dengan berbagai agenda religius dan budaya. Acara dimulai dengan membacakan kalam ilahi, kemudian dilanjutkan dengan ceramah Ramadan yang disampaikan Ustaz Hayatuddin dan dipandu hingga waktu berbuka. Setelah berbuka puasa, suasana semakin meriah dengan berbagai penampilan seni dari para alumnus, mulai dari tarian sambra, musik religi yang dipandu dengan alat musik trompet dan rabana, hingga penampilan kreativitas lainnya. Kegiatan tersebut mengusung tema merangkai kembali kebersamaan iman dalam perbedaan di bulan suci Ramadan. Tema tersebut dianggap relevan dengan kondisi sosial masyarakat Maluku yang pernah melalui masa konflik, namun kini tetap berupaya menjaga kebersamaan lintas agama. Bagi mereka, kebersamaan sederhana di bulan suci Ramadan bukan hanya tentang bagi-bagi makanan saat berbuka puasa, tetapi juga merawat persaudaraan. Sebab dinilai bahwa menjaga damai bukan hanya tugas pemerintah dan aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama generasi muda yang hidup dalam keberagaman. Oke, jadi begini teman-teman, kami selaku ketua panitia dan juga ketua umum, kami ingin merangkul seluruh angkatan 2024, alumni angkatan 2024 se-Provinsi Maluku untuk kita tidak pandang status apapun, kita tidak pandang agama apapun, kita harus berjalan sama-sama, kita harus merangkul semua tanpa ada perbedaan di antara kita. Karena melihat daripada kondisi konflik-konflik yang ada di Provinsi Maluku itu sangat-sangat kami sesalkan dari angkatan 2024. Makanya kami cari jalan. Ya, kami mencari jalan tengah. Walaupun umur kami masih kecil, umur kami masih belum sampai masih muda, masih labil, tapi kita harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang dewasa seperti itu. Saya harap dari teman-teman seluruh angkatan 2024 maupun Kota Ambon dan di sekitaran Maluku, saya harap ketong semua sama-sama jaga tali silaturahmi dan ketong tetap jaga ketong punya toleransi antara semua teman-teman semua dan bikin angkatan lebih tambah maju lagi buat ke tahun-tahun ke depannya.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bazar jelang Idul Fitri di pelataran Maplas Masohi, pedagang mengaku sepi pembeli. Puluhan lapak pedagang digelar di pelataran pasar tingkat Binaya atau yang dikenal dengan Gedung Masohi Plaza atau Maplas, Senin 16 Maret 2026. Momen ini menjadi pertanda perputaran arus ekonomi di akar rumput di Kabupaten Maluku Tengah. Bazar Ramadan digelar jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah yang tinggal menghitung hari. Bazar tersebut disambangi warga Kota Masohi dan sekitarnya yang hendak berbelanja baju Lebaran maupun pernak-pernik Lebaran Idul Fitri. Menyambut hari yang fitrah tentu menjadi antusias rutinan masyarakat yang menyambutnya dengan berbagai persiapan di setiap tahun. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekira pukul 9:30 pagi, berbagai jenis dagangan dijajakan pedagang, mulai dari pakaian, alas kaki, petasan, hingga berbagai jenis tas. Pembeli didominasi ibu-ibu yang datang membawa anak mereka, bukan hanya sekadar melihat dan mengukur, namun barangnya langsung dibeli. Area bazar berada di pusat perbelanjaan Kota Masohi, tepat di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, sekira 4 jam dari Kabupaten Seram bagian barat dan 4 jam dari arah Kabupaten Seram bagian timur. Sudah 3 hari yang lalu bazar ini digelar. Namun menurut salah seorang pedagang alas kaki, Mama Aji, intensitas warga yang berbelanja cukup lesu di momen jelang Lebaran 2026 ini. Dikatakan intensitas pembeli tak seramai tahun lalu, di mana biasanya saat H-3 Lebaran, area bazar sudah dipadati pembeli. Mama Aji sendiri berjualan alas kaki dan ia memulai rutinitasnya dari pagi jam 8 sampai dengan sore hari. Dagangannya dijual di bawah harga standar, di mana alas kaki dibanderol 50.000. Saat hari-hari biasa alas kaki dipasarkan 70.000 per padang. Tribuners, informasi dari Kota Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.